95% generasi millennials terancam tidak memiliki rumah sendiri. Baik, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Perspektif. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan generasi millennials. Ya, saya juga termasuk generasi millennials. Dan barangkali teman-teman yang sedang menonton channel ini adalah kategori generasi millennials. Menurut survei rumah123.com menemukan prediksi yang tidak mengenakan, yaitu 95% generasi millennials secara mandiri tidak mampu membeli rumah. Artinya apa? Generasi millennials secara finansial tidak bisa menghasilkan uang yang mampu membeli properti atau rumah pribadi. Generasi millennials dipaksa untuk tetap tinggal di pondok mertua indah ataupun gria kontrakan abadi. Tentu saja ini tidak mengenakan. Fakta hari ini bahwa kebanyakan generasi millennials dengan adanya perkembangan digital mampu menghasilkan keuangan atau mampu menghasilkan pundi-pundi kekayaan dalam waktu yang singkat. Katakanlah misalnya YouTuber yang mendirikan startup dan sebagainya. Namun apa yang terjadi dengan survei ini atau prediksi survei ini? Nah, barangkali yang dilakukan oleh survei itu bahwa bisa jadi yang kita lihat hari ini yang menjadi kaya dalam waktu yang singkat itu adalah bagian dari 5% dari 100%. Sebut saya tadi bahwa ada 95% generasi milenial yang terancam tidak memiliki rumah. Survei ini berlaku atau dilansir di detik.com pada tahun 2017. Dan prediksi itu akan berlangsung beberapa tahun mendatang sejak dilansir, yaitu tepatnya tahun ini 2020. Artinya apa? Mulai tahun 2020, prediksi ini mulai berjalan dan generasi millennials agak sulit mendapatkan rumah. Apa yang menjadi faktor generasi milenial sulit mendapatkan rumah atau sulit membeli rumah secara mandiri? Ini disebabkan karena adanya sandwich generation. Apa yang dimaksud sebagai sandwich generation? Sandwich generation adalah kondisi di mana seseorang atau orang yang sudah bekerja yang dihimpit oleh tuntutan dua tanggungan sekaligus, yaitu misalnya harus menanggung dirinya sendiri sebagai untuk biaya hidup dan menanggung biaya hidup orang tuanya, atau yang sudah berkeluarga barangkali harus menghidupi anak istrinya kemudian orang tuanya juga. Ini yang memaksa terjadinya sandwich generation. Artinya penghasilan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak cukup untuk membiayai kedua beban tanggungannya, sehingga gajinya ataupun penghasilannya itu hanya dihabiskan untuk menutupi kedua biaya hidup tanggungan ini. Maka sulit untuk melakukan tabungan atau investasi untuk menghasilkan rumah, baik itu dibeli secara langsung tunai ataupun di kredit. Nah, inilah yang menjadi titik permasalahan kenapa lansiran dari rumah123.com menyatakan bahwa di masa mendatang generasi milenial 95% terancam tidak memiliki rumah secara mandiri. Tentunya ini tidak menjadi berita yang menyenangkan. Maka dari itu, sebagai generasi milenials, apa yang harus kita lakukan untuk tidak terjebak dalam sandwich generation? Kalaupun hari ini ada yang berada pada posisi itu, posisi yang terhimpit seperti sandwich, maka gaji yang diharapkan hari ini misalnya tidak cukup, perlu melakukan saluran dana ataupun pendapatan di luar dari gaji yang telah didapatkan hari ini. Karena
apa yang menjadi persoalan hari ini, jangan sampai kita memperpanjang daftar sandwich generation. Artinya ketika kita nanti juga di masa tua, kita tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai masa tua kita, dan kita lagi menjadi beban untuk anak kita selanjutnya. Maka dari itu, sandwich generation harus diminimalkan, dan bagaimana cara untuk menghindari sandwich generation itu kita akan bahas di topik selanjutnya.